minimal desa sudah diatur lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. Di sana mengatur bahwa maksud diadakannya SPM desa ini yaitu mendekatkan, mempermudah, membuat pelayanan lebih terbuka kepada masyarakat serta melakukan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, sehingga yang akan diperoleh nanti dari maksud tersebut adalah tujuan adanya SPM desa sebagaimana pasal 3 dalam Permendagri tersebut, yaitu adanya percepatan pelayanan dari desa menuju masyarakat, kemudian adanya pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta ini juga berfungsi sebagai alat kontrolnya masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap pemerintah desa sebagai pemberi layanan. Itu kurang lebih pengantar sebagaimana urgennya sebenarnya standar pelayanan minimal desa yang harus dimuat dalam semua kantor-kantor desa di seluruh Indonesia gitu. Baik. Nah, terkait urgensinya, pentingnya standar pelayanan minimal desa ini seperti apa Pak Herwin? Iya, mengenai pentingnya standar pelayanan minimal desa ini bisa kita lihat sebenarnya pada peraturan Mendagri ini, bahwa di standar pelayanan minimal desa ini ada 5 hal yang menjadi ruang lingkup yang harus ada dalam standar ini. Yang pertama, penyediaan info layanan, kemudian kedua ini yang cukup penting yaitu penyediaan data kependudukan dan data pertanahan yang ada di desa, serta ada 3 hal lain yaitu pemberian surat keterangan. Ini ada banyak sekali jenis pelayanan surat keterangan yang kemudian diberikan desa kepada masyarakat desa untuk pelayanan-pelayanan lanjutan, misalnya di pelayanan dinas kependudukan atau pelayanan pertanahan. Ini dimulai dari surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak desa. Kemudian adanya dalam standar pelayanan minimal desa ini adanya penyederhanaan layanan, serta ada satu kewajiban penting bagi pemerintah desa yaitu membentuk sebuah unit pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat yang kemudian merasa tidak puas dalam pelayanan desa bisa terwadahi dalam unit pengelolaan pengaduan tersebut. Sehingga 5 hal yang menjadi ruang lingkup SPM desa sebagaimana pasal 5 Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang SPM desa ini membuat SPM desa harus sebenarnya sudah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa dan diawasi oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota masing-masing di seluruh Indonesia. Ya. Kalau untuk pantauan Ombudsman sendiri sejauh ini seperti apa Pak Herwin? Untuk apakah sudah memenuhi standar atau banyak laporan yang kemudian diterima dari masyarakat di pedesaan? Ya, mengenai standar pelayanan minimal desa ini, kami kalau lihat pantauan dari kami, sebenarnya bagi pihak desa pun sebenarnya masih banyak yang belum memahami terkait adanya aturan yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal desa ini. Lebih tinggi lagi dari desa di lingkup SKPD sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada standar pelayanan yang harusnya sudah dimaknai atau sudah dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Namun di tingkat SKPD pun, di tingkat dinas-dinas pun, kalau kita lihat dari hasil survei kepatuhan dari Ombudsman di tahun 2021 yang baru saja diumumkan, baru 3 kabupaten di antara 24 kabupaten yang meraih zona hijau. Nah, ini masih di lingkup SKPD. Nah, ini yang kami dorong agar di desa pun SPM desa ini harus segera dilakukan pelaksanaannya, oleh karena jangan sampai dia nanti akan masuk dalam penilaian Ombudsman juga. Jadi di tahun-tahun 2021 ke bawah belum ada penilaian Ombudsman tentang SPM desa. Nah, takutnya dengan makin majunya dengan makin ke depan ini akan ada penilaian juga terhadap desa, sehingga bisa jadi kabupaten kota yang awalnya
di antara 24 hanya 3 yang hijau, bisa jadi semua tidak akan hijau ketika SPM desa juga dinilai, karena bisa jadi dia akan menyumbang nilai-nilai yang rendah gitu. Baik. Nah, ini apa-apa saja kemudian yang hanya 3 kabupaten yang berada di Zona hijau. zona hijau. Ya. Selebihnya Dia tersebar di zona kuning dan ada 2 kabupaten yang masih di zona merah. ini pembagiannya seperti apa, Pak Erwin? Baik, mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini sendiri masih kami lakukan penilaian di 5 SKPD di setiap kabupaten kota, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ya. Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, dan tahun ini kami masuk ke Puskesmas juga. Nah, untuk 3 kabupaten yang masih masuk zona hijau, ini kedepannya juga tetap kami arahkan atau kami tetap melakukan evaluasi. Kami tetap melakukan komunikasi yang intens antara kami dengan pimpinan daerah ataupun biasanya diwakili oleh inspektur daerah masing-masing agar mempertahankan hal yang didapatkan pada tahun ini. Karena bisa jadi untuk penilaian tahun 2022 yang kemungkinan akan dilaksanakan setelah Lebaran nanti, ada beberapa komponen bisa jadi yang akan bertambah dalam penilaian, sehingga diharapkan kesiapan pemerintah daerah khususnya untuk layanan yang online, karena nilai layanan online biasanya lebih tinggi, sehingga kami juga harap bahwa SPM desa ini juga turut didorong, karena ini penting sekali bagi masyarakat di desa untuk meminimalisir sebenarnya adanya aduan-aduan sampai ke pihak eksternal seperti kami ini gitu. Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 08 11 4 102 3 kali. Secara lengkap mengenai SPM desa ini sendiri nanti akan masih dijelaskan oleh narasumber kami pendengar, dari Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman Bapak Herwin Gunawan SIP MSI, dan Anda juga yang ingin menyampaikan partisipasi Anda pendengar, komentar Anda, ada ketidakpuasan terhadap pelayanan desa, Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0821 34 kali 9440. Ada Ibu Sri Murni yang juga berkomentar harusnya Ombudsman turun lapangan, lihat banyak kenyataan banyak kepala desa dan perangkat desa kaya bersama karena dana desa. Dana desa digunakan bukan untuk membangun desa tetapi untuk memperkaya diri. Nanti akan ditanggapi ini juga Pak Erwin, dan pendengar tetap bersama kami di Kiprah Desa, kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kiprah Desa, dan kita masih membahas mengenai standar pelayanan minimal desa. Tadi di awal sudah disampaikan di segmen sebelumnya oleh narasumber kami malam hari ini dari Ombudsman, Bapak Herwin Gunawan SIP MSI selaku asisten pemeriksaan laporan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440. Anda juga yang saat ini menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Pro 1 RRI Makassar bisa bergabung bersama kami. Ada di antara Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan ketidakpuasan terhadap pelayanan di desa, Anda boleh menyampaikan aduan Anda juga malam hari ini. Termasuk ada Ibu Sri tadi yang menyampaikan berharap Ombudsman turun lapangan melihat kenyataan oknum kepala desa dan perangkat desa yang kaya bersama karena dana desa digunakan untuk bukan untuk membangun desa tetapi untuk memperkaya diri. Nah, mungkin ada tanggapan yang Pak Herwin ingin sampaikan, silakan. Baik, sebenarnya masyarakat sendiri harus berperan aktif karena masyarakat desa sendiri yang betul-betul berinteraksi setiap hari dengan pejabat atau pemerintah desa masing-masing. Oleh karenanya memang dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan bisa melakukan pelaporan-pelaporan kepada lembaga-lembaga yang berwenang terkait hal tersebut. Bisa ke inspektorat daerah, bisa ke badan pemberdayaan yang paling dekat, badan permusyawaratan desa atau BPD, atau bisa kita sebut DPR-nya desa. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang sebenarnya sudah disiapkan melalui Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 tahun 2004 yang harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk melakukan kontrol. Contohnya kalau kita mau lihat di salah satu desa di Nusa Tenggara Timur, malah di Kabupaten Sika itu ada namanya Desa Nita. Di setiap hal atau setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan melalui spanduk besar yang ada di depan kantor desa. Jadi setiap triwulan mereka akan update bahwa apa saja yang sudah dilakukan, dan Ibu Sri sebenarnya tidak perlu khawatir juga bahwa sekarang sudah diatur mengenai pos-pos anggaran yang harusnya dikeluarkan oleh desa. Jadi sekarang tidak mesti semua pos anggaran dilakukan pembangunan misalnya. Nah, ada pos tersendiri untuk peningkatan sumber daya manusia, sehingga pos-pos itu bisa menjadi kontrol sosial dari masyarakat sendiri itu. Baik. Dan Ombudsman sendiri ada terima laporan juga aduan seperti ini terkait dana desa? Oke, kalau terkait dana desa sejauh ini belum ada untuk Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin yang beberapa yang masuk terkait kami biasanya tentang agraria atau pemberian surat keterangan tadi yang saya maksudkan, bahwa sebenarnya ini ketika standar pelayanan minimal kemudian sudah dilaksanakan desa, harusnya ini tidak ada lagi aduan yang akan sampai di kami. Sehingga ini mungkin di sesi ini saya akan menjelaskan apa pentingnya, apa yang harus disiapkan oleh desa untuk hal tersebut. Baik, silakan Pak Erwin. Baik, tadi ada 5 komponen yang harus disiapkan oleh desa, yang termasuk ruang lingkup SPM desa. Nah, di komponen yang pertama yaitu info layanan, setiap penyelenggara pemerintahan di desa harus memajang atau harus menempel di setiap ruangan desa terkait persyaratan teknis mengenai layanan, kemudian bagaimana mekanisme pengurusan layanan tersebut, kemudian bagaimana penelusuran dokumen terhadap proses layanan tersebut, kemudian yang penting juga biaya dan waktu layanannya, serta terakhir adalah tata cara pengaduannya. Nah, itu untuk info layanan. Kemudian untuk ruang lingkup kedua yaitu info kependudukan dan info pertanahan. Nah, ada 2 buku yang wajib ada di setiap desa, yaitu buku administrasi kependudukan dan buku tanah kas desa. Nah, ini yang kadang membuat masih banyak laporan di Ombudsman, oleh karena ada beberapa masalah terkait utamanya
pertanahan atau agraria yang tidak ada di desa. Contohnya buku tanah kas desa ini yang tidak ada, sehingga ketika seorang masyarakat yang kemudian mau melakukan pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, kemudian meminta surat keterangan di desa dan buku tanah kas desa tidak ada, ini rawan akan menimbulkan gesekan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain terkait pengklaiman terkait tanah tersebut, oleh karena buku tanah kas desa ini tidak ada. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yang tadi saya sampaikan, yaitu pemberian surat keterangan. Ini juga sudah diatur bahwa surat keterangan syaratnya harus mematuhi undang-undang dan ditambahkan dengan syarat domisili RT RW setempat. Kemudian ini yang harus menjadi pengawasan dari masyarakat, yaitu surat keterangan harus jadi minimal 1 hari. Jadi surat keterangan apapun yang kemudian dimohonkan masyarakat harus jadi dalam waktu 1 hari. Apabila syaratnya lengkap, dia harus selesai 1 hari. Apabila tidak selesai 1 hari, maka pemerintah dari kecamatan akan melakukan pembinaan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyederhanaan layanan. Ini terkait pendelegasian wewenang antara pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota ke pemerintah desa. Ini bergantung terkait kemampuan SDM desa, kemudian selektivitas dan sarana pendukung yang ada di desa. Terakhir ada pengaduan masyarakat. Nah, ini komponen penting yang harusnya menyelesaikan semua masalah yang ada di desa, yaitu pengaduan masyarakat. Nah, di SPM desa di peraturan Mendagri ini juga dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat ini harus selesai dalam jangka waktu 3 hari, dan apabila 3 hari tidak selesai, sama dengan surat keterangan tadi, camat akan melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sehingga itu 5 poin penting dalam setiap ruang lingkup pelayanan desa yang harus menjadi objek pengawasannya masyarakat dan harus menjadi penyediaan yang harus dilakukan oleh setiap desa atau setiap pemerintah desa. Kalau Ombudsman sendiri melihat apa kendalanya sehingga baru 3 kabupaten begitu yang zona hijau? Oke. Kalau mengenai kepatuhan standar pelayanan publik sendiri untuk di lingkup SKPD, sebenarnya kami sebelum turun melakukan penilaian, kami melakukan workshop dengan memanggil setiap inspektur daerah yang ada di 24 kabupaten kota termasuk di provinsi, dan memanggil dari pihak-pihak dinas yang akan kami nilai. Namun sayangnya memang yang kami lihat adalah komitmen dari masing-masing daerah yang masih kurang. Padahal kalau kami selalu menyampaikan bahwa kalau mengenai anggaran, kita bisa memprediksi tidak sampai 15.000 semua standar layanan itu sudah bisa tertempel di semua sudut lokasi pelayanan di setiap dinas. Itu. Jadi yang paling penting sebenarnya komitmen dari pemerintah daerah masing-masing dalam hal penyediaan standar layanan, sehingga nanti 3 atau 4 bulan ke depan ketika kami kembali turun untuk melakukan penilaian, mudah-mudahan Sulsel dalam hal ini ada perwakilan karena di setiap 5 besar kabupaten kota se-Indonesia yang memperoleh nilai tertinggi akan diundang ke Ombudsman RI Pusat untuk diberikan penghargaan. Mudah-mudahan tahun 2022 dengan komitmen seluruh pimpinan daerah kita bisa mempunyai perwakilan di pusat nanti. Gitu. Nah, ini jika tidak patuh atau tidak komitmen, ini seperti apa Pak Herwin? Ada sanksi kah kemudian? Mengenai sanksi sebenarnya tidak ada sanksi yang kami berikan, cuman kami tetap memberikan kemudian terus pendekatan, kemudian komunikasi terhadap pimpinan daerah ataupun inspektur daerah, oleh karena dengan pemenuhan standar pelayanan publik ini ataupun standar pelayanan minimal di desa ini akan pasti mengurangi jumlah aduan yang akan masuk ke Ombudsman. Karena ingat, setiap tahun substansi yang paling banyak diadukan di Ombudsman adalah substansi pemerintah daerah. Gitu. Baik.
Dan ini tadi juga pendengar kita yang menyampaikan komentarnya, Pak Zahran, Ombudsman harus turun lapangan melihat pemerintahan desa bagaimana, karena desa perlu ada pengawasan yang ketat. Selama ini seperti apa Pak Herwin? Ya, dalam hal kami turun ke lapangan itu hanya dua hal yang membuat kami turun ke lapangan. Yang pertama ada laporan terkait desa, yang kedua ketika kami melakukan sosialisasi, dan biasanya untuk efektivitas sosialisasi ini dilakukan biasanya di ruang-ruang pola di setiap kabupaten kota, sehingga nanti pihak pemerintah daerah yang kemudian memanggil seluruh pihak untuk hadir dalam ruang pola tersebut untuk kami lakukan sosialisasi terkait bagaimana pematuhan standar pelayanan ataupun bagaimana lingkup pengawasannya ombudsman. Nah, lagi-lagi saya bilang bahwa kami otomatis jarak kami pasti jauh menuju desa, sehingga yang kami butuhkan adalah peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengawasan tersebut. Nah, ini pun sebenarnya sudah diatur dalam Permendagri tentang SPM desa, bahwa ada dua perannya masyarakat. Yang pertama memberikan informasi kepada penyelenggara SPM, yang kedua memberikan masukan. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ini diatur melalui Permendagri tentang SPM desa ini, sehingga di amanat Permendagri ini tentang SPM desa bahwa seluruh komponen yang ada di desa sama-sama melakukan perbaikan pelayanan dan sama-sama melakukan pengawasan terhadap layanan tersebut. Gitu. Baik. Ternyata waktu kita sangat terbatas. 1 menit terakhir Pak Herwin, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan. RRI Makassar ini didengarkan juga di pelosok-pelosok pedesaan seperti itu. Silakan. Baik, mungkin untuk 1 menit terakhir kami tetap memohon atau mendorong setiap pemerintah kabupaten kota untuk tetap melakukan pengawasan atau tetap melakukan komunikasi terhadap desa-desa dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimal desa, dan untuk masyarakat desa sendiri boleh kemudian membaca Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa untuk kemudian mendorong desa dalam pemenuhan hal tersebut. Terakhir mungkin saya melihat beberapa kampus akan mengirim rekan-rekan atau rekan-rekan mahasiswa ke daerah dalam hal ini untuk KKN. Ini juga penting, teman-teman mahasiswa sendiri itu harus mempunyai pengetahuan terkait standar pelayanan minimal desa, sehingga ketika turun misalnya menjadi orang yang KKN di suatu desa, itu bisa membantu desa dalam upaya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal desa ini, sehingga program kerjanya teman-teman mahasiswa lebih berwarna, tidak seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Herwin sudah bersama kami. Bapak Herwin Gunawan SIP MSI, asisten pemeriksaan laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama kembali di lain kesempatan. Dan tentu informasi yang diberikan ini sangat bermanfaat. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Kiprah Desa untuk hari ini, membahas standar pelayanan minimal desa. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih paham tentunya ya. Dan akhirnya saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.